Oke, ada kabar heboh nih, khususnya buat Anda para aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pemerintah lagi siap-siap buat merombak total sistem gaji PNS yang rencananya bakal berlaku mulai tahun 2026. Dan ini bukan sekedar kenaikan biasa loh, ini perubahan mendasar banget. Nah, pertanyaannya kan, ini cuma naikin angka doang atau bener-bener dirombak total? Jawabannya, ini adalah perombakan besar-besaran. Namanya skema baru gaji tunggal atau single salary. Biar kebayang nih, seberapa gede perubahannya, yuk kita coba bandingin sistem yang sekarang sama sistem baru yang lagi diusulkan. Kita bedah satu-satu ya. Jadi gini, sistem yang sekarang tuh penghasilan PNS itu keroyokan. Ada gaji pokok sebagai dasarnya, terus ditambahin macam-macam tunjangan. Nah, jenis dan jumlah tunjangannya ini bisa beda banget antar instansi. Makanya, seringkali sistemnya jadi kelihatan ribet dan ya kurang transparan. Nah, ini dia rincian gaji pokok yang berlaku sekarang. Ini berdasarkan peraturan pemerintah terbaru ya. Kisarannya itu mulai dari sekitar 1,6 jutaan buat golongan paling rendah, sampai 6,3 juta buat yang paling tinggi. Tapi ingat ya, ini baru gaji pokoknya doang. Nah, di atas gaji pokok tadi masih ada toppingnya. Ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan ini dia yang paling gede porsinya, tunjangan kinerja alias tukin. Jadi gabungan dari semua inilah yang jadi take home pay tiap bulan. Oke, sekarang kita move on ke sistem yang baru. Pemerintah nawarin konsep yang namanya gaji tunggal. Tujuannya sih simple, bikin struktur gaji lebih sederhana, lebih adil, transparan, dan pastinya bikin ASN lebih sejahtera. Terus, apa sih sistem gaji tunggal itu? Gampangnya gini, semua komponen yang tadi kita sebutin, yang tadinya misah-misah, gaji pokok, tunjangan ini itu, semuanya bakal dilebur jadi satu. Udah nggak ada lagi tuh banyak pos pemasukan, yang ada cuma satu angka gaji yang nominalnya lebih gede. Eits, tapi walau namanya gaji tunggal, sebetulnya ada 3 komponen utama yang ngebentuknya. Pertama, ada gaji jabatan. Ini ngelihat dari beban kerja dan risikonya. Kedua, tunjangan kinerja. Ini sifatnya dinamis, tergantung performa. Nah, yang ketiga ini nih yang super menarik dan bisa bikin lebih adil, tunjangan kemahalan. Jadi, tunjangan ini disesuaikan sama indeks harga di tiap daerah. Artinya apa? PNS di Papua yang biaya hidupnya tinggi bakal dapat kompensasi beda sama PNS di Jawa. Keren kan? Jadi lebih adil secara geografis. Dan ini bukan isapan jempol belaka loh ya. Kepala BKN Pak Zudan Arif Fakrullah udah ngasih konfirmasi kalau pembahasannya terus jalan antar kementerian dan lembaga. Targetnya, tahun depan udah bisa diterapkan. Ini nunjukin kalau pemerintah serius banget mau ngubah sistem ini. Nah, salah satu alasan utama kenapa reformasi ini perlu banget itu karena tunjangan kinerja atau tukin. Soalnya komponen ini sering jadi porsi paling gede dari penghasilan PNS, tapi sayangnya pembagiannya sekarang itu dinilai masih timpang banget. Coba deh lihat perbedaannya. Gila kan? Tunjangan tertinggi di Kemenkeu itu bisa tembus lebih dari 117 juta sebulan. Sekarang bandingin sama Pemda, yang rata-rata paling tingginya cuma di kisaran 15,6 juta. Jomplang banget kan? Nah, ketimpangan kayak gini nih yang mau diberesin sama sistem baru. Oke. Kita udah ngerti konsepnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi, berapa kira-kira duit yang bakal diterima? Yuk kita intip simulasinya. Pasti ini kan yang ada di kepala kita semua. Nah, sebelum kita lihat angkanya, penting buat dicatat ya. Ini tuh masih estimasi, masih simulasi, bukan angka final. Tapi ini bisa ngasih gambaran yang lumayan jelas lah soal dampaknya nanti. Coba kita lihat bareng-bareng. Contohnya nih, seorang PNS golongan 3/A di Pemda Provinsi, estimasinya bisa dapat 5,5 sampai 7,2 juta. Kalau golongan yang sama tapi di Kementerian Keuangan, angkanya bisa naik jadi 8,4 sampai 10,5 juta. Dan coba lihat level paling atas, angkanya bisa fantastis banget, tembus di atas 100 juta sebulan. Gaji bulanan udah. Tapi tunggu dulu, jangan lupa masih ada bonus tahunan yang juga gede banget. Ini nih yang selalu ditunggu-tunggu sama para ASN tiap tahunnya. Buat tunjangan hari raya atau THR aja nih, pemerintah itu nyiapin anggaran yang gila-gilaan. 55 triliun rupiah buat tahun 2026. Angka segede ini dibagiin ke jutaan ASN, anggota TNI, Polri, sampai para pensiunan. Ini nunjukin skala komitmen pemerintah yang luar biasa. Nah, jangan sampai ketukar ya antara THR sama gaji ke-13. Sama-sama bonus tahunan, tapi tujuannya beda. THR ya seperti namanya, buat kebutuhan lebaran.
Kalau gaji ke-13, biasanya cair pas pertengahan tahun, sekitar bulan Juni. Dan ini lebih ditujukan buat bantu biaya sekolah anak. Nah, setelah kita lihat semua rencana dan simulasi yang kelihatannya menjanjikan ini, kita harus tetap ingat ya, ini semua masih digodok. Masih ada beberapa langkah lagi sebelum ini benar-benar ketok palu. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewe juga udah bilang kalau keputusan finalnya itu bakal diambil setelah pemerintah lihat kondisi keuangan negara di awal tahun 2026 nanti. Jadi intinya apa? Ya, kita masih harus sabar nunggu keputusan resmi berdasarkan data ekonomi yang paling baru. Oke, jadi takeaway-nya apa nih dari semua ini? Intinya, reformasi gaji ini punya 4 tujuan utama. 1, jelas buat ningkatin kesejahteraan ASN. 2, bikin anggaran lebih transparan. 3, mendorong produktivitas yang basisnya kinerja. Dan yang terakhir, ngejamin hari tua yang lebih aman lewat sistem pensiun. Ujung-ujungnya pertanyaannya tetap sama. Apakah sistem gaji tunggal yang baru ini bakal beneran jadi solusi buat kesejahteraan sekaligus produktivitas ASN di Indonesia? Rencananya sih kelihatan oke banget ya, komprehensif. Tapi kuncinya nanti ada di pelaksanaannya. Kita tunggu aja bareng-bareng keputusannya gimana.